Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan berdiskusi kembali berkaitan dengan penggunaan PowerPoint. Kali ini kita akan menggunakan animasi gambar atau teks berjalan. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan animasi dasar ini, silahkan skip saja video ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah dan ingin belajar secara detail bagaimana membuat animasi gambar atau teks berjalan seperti saya contohkan seperti ini. Ini adalah sebuah media pembelajaran yang untuk menarik perhatian anak-anak diberi gambar yang ditata seperti tatanan urutan sebuah film begitu, ditata kemudian dibuat berjalan sebagai juga sekaligus sebagai apersepsi untuk anak, karena kebetulan judulnya di sini adalah pementasan drama. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan bagaimana cara membuatnya. Baik, kita langsung berdiskusi untuk membuatnya. Baiklah, sekarang saya membuka PowerPoint, masih blank presentation, kemudian ini saya hilangkan saja. Tadi kita akan memiliki gambar yang akan kita tata. Siapkan dulu Bapak Ibu gambarnya. Sekarang saya akan memasukkan gambar yang saya punya, misalkan begini. Kita ambil gambar yang sudah saya punya. Oke, ini saya insertkan. Oke, ada satu yang kebesaran, gambarnya ini saya buang. Nah, gambar saya punya ini seperti ini. Nah, ini gambarnya. Kemudian tekniknya supaya nanti rapi, Bapak Ibu harus membuat gambar ini ukurannya sama. Ukurannya harus sama supaya nanti perjalanan gambar berjalannya itu seperti film itu betul-betul, karena film itu jarak dan ukurannya sama, maka ini nanti ukuran harus kita buat sama. Caranya adalah di blok seluruhnya gambar yang Bapak Ibu punya. Jadi ini saya punya gambar, saya blok. Kemudian nanti di sebelah kanan Bapak Ibu ini ada ukuran tingginya dibuat berapa, kemudian lebarnya dibuat berapa, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada centang. Ini kalau Bapak Ibu centang, maka gambar ini pembesarannya otomatis. Di atas ini ditambah, yang bawah juga ikut bertambah sesuai dengan ukuran semula. Karena kita ingin membuat ukurannya sama, maka centangannya ini kita hilangkan. Tidak terkait antara besarnya tinggi sama bawah, betul-betul custom. Misalkan ini saya ketik 3, misalkan seperti itu, 3 itu segitu. Kemudian yang bawahnya ini kita buat misalkan saja 6, misalkan jadinya seberapa ini. Nah, 3 dan 6 misalkan seperti itu. Atau ini kita besarkan sedikit, 31 misalkan, 31, 32 misalkan seperti ini. Baru kemudian ini nanti kita tata jaraknya kayak apa. Cara menatanya jangan menggunakan manual, karena kalau manual Bapak Ibu nanti tidak akan pernah bisa sama. Seringkali saya melihat teman-teman menatanya adalah seperti ini. Ini ditata, diperhatikan satu-satu begitu. Kemudian yang ini ditata begini. Kalau seperti ini nanti pertama lama, kedua juga biasanya tidak akan bisa rapi. Cara yang paling sederhana adalah tentukan titik atasnya, kemudian tentukan juga titik bawahnya. Kalau sudah seperti ini, baru kemudian Bapak Ibu blok seluruhnya. Jadi saya blok keseluruhan, sudah terblok. Kemudian di picture format itu nanti ada menu align, yang ini kita klik, kita buat rata kiri atau rata kanan. Misalkan saya buat rata kanan, ya seperti ini, sudah rata kanan. Kemudian baru saya buat jarak satu dengan yang lainnya sama, jangan di manual. Caranya adalah kita klik di sini, ada menu distribusi vertikal, artinya secara vertikal nanti dia akan dibagi secara merata. Ini saya klik seperti ini. Ini adalah ukuran jarak yang nanti akan kita berikan. Jadi kalau ini kita lihat Bapak Ibu, kiri dan kanannya sama, ukuran gambarnya juga sama, seperti itu, semuanya ini sama. Kemudian jarak satu dengan yang lainnya sama. Baik, berikutnya setelah ini sudah ketemu seperti ini,
kita memberikan biar kesannya ada kayak film belakangnya, itu kita beri shape. Biasanya film itu kan warna hitam itu. Nah ini saya beri seperti ini, jadi saya beri warna hitam gitu. Oke, misalkan segini warna hitamnya. Ini nanti saya bagi kiri kanan. Oke, kemudian saya letakkan di belakangnya. Klik kanan, saya pilih di belakang, send to back. Oke, sekarang sudah ketemu seperti itu. Kemudian warnanya saya ganti dengan warna hitam. Warna hitam. Kemudian pinggirannya, jadi pinggiran dari hitam itu no outline, jadi tidak ada pinggirannya. Kalau sudah kita tengahkan, misalkan seperti ini, tinggal Bapak Ibu lihat kurang besar kecilnya, tinggal nanti ditata. Kalau sudah seperti ini, baik, ini sudah yang pertama. Kemudian biasanya di film itu ada lobang-lobang, jadi ada lobang-lobangnya. Kalau yang Bapak Ibu dulu termasuk orang yang pernah memotret menggunakan potret zaman analog, maka Bapak Ibu tahu kelis film itu kan biasanya di pinggir-pinggirnya itu ada lubang-lubang. Lah itu nanti bisa kita beri pola sama dengan cara tadi, insert, kemudian kita beri shape. Oke, ini saya tambahi lagi untuk warna yang agak, warnanya ini nanti saya buat kurang lebih segini. Warna ini kita pindah yang paling belakang, kemudian warnanya ini kita buat agak grey gitu ya. Kita buat grey, biasanya warna film itu kan agak grey seperti ini. Baru kemudian pinggirnya nanti kita beri hitam-hitam, tapi sebelumnya ini kita grup saja biar nanti tidak berubah lagi. Ini kita grup. Cara ngegrupnya tetap semuanya di blok, kemudian di arrange ini nanti bisa ada grup, ini ada grup. Oke, kita grup, kita pilih grup. Oke, ini sudah satu kesatuan. Sekarang tinggal kita kasih tanda lubang, biasanya seperti itu, kurang lebih yang ujung kanannya itu ada kayak ginilah, kurang lebihnya begitu. Oke, agak ditata. Biasanya warnanya ini putih, warnanya putih. Oke, ini putih, no outline, jadi tanpa outline. Kemudian ini kalau memang kebesaran ya dikecilkan lagi. Nah misalkan segini, saya lepas dulu apakah sebesar itu. Kalau ini masih kurang kecil ya jaraknya ini kita kecilkan sedikit. Oke, misalkan segitu. Oke, misalkan nah, saya letakkan segitu misalkan. Kalau sudah, ini di copy. Caranya adalah tetap seperti itu, edit copy. Jadi ini saya copy. Oke, yang itu saya copy, kemudian saya paste. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, ya seperti inilah kurang lebihnya, sampai dengan sebatas yang nanti kita inginkan. Oke, misalkan itu yang kita inginkan, kita tarik, kita tata dulu. Kalau nanti kebanyakan ya ditata lagi. Caranya sama seperti tadi, arrange, kemudian align-nya ini kita buat rata kiri dulu. Oke, sudah rata kiri. Cara yang tadi tetap kita pakai, kita cari yang ini, kita tarik paling bawah, tanda paling bawah. Misalkan tanda paling bawahnya ini, kemudian kita blok lagi, kita distribusi secara vertikal biar sama jaraknya. Oke, nah seperti ini. Nah ini kalau misalkan dianggap Bapak Ibu terlalu berdekatan, dihilangkan saja, misalkan 2 begitu, dicoba-coba sampai dengan pantas, ketemu pantas Bapak Ibu. Kemudian ini kita arrange lagi, distribusinya kita atur
vertikal. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah misalkan dianggap pantas, atau mungkin ini masih juga terlalu mepet, kita kurangi lagi, dicoba sampai dengan Bapak Ibu menemukan pola yang menurut Bapak Ibu yang paling pantas. Oke, ini. Oke, misalkan ini dianggap adalah pola yang paling pantas gitu ya. Jadi kita dekatkan yang atas, karena nanti akan pertemuan antara gambar atas dengan bawah ini harus kita hitung. Ini berarti nanti 2 kalinya pertemuan dengan yang bawah. Oke, ini saya distribusi lagi. Oke, ini distribusinya. Oke, ini saya anggap saja sudah pas. Baru kemudian yang ini saya copy, Ctrl C gitu ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, ini sudah tercopy. Saya pindahkan ke kanan. Sebenarnya ini kalau mau cepat digeser ininya, tapi biasanya terus ini bergeser. Oh ya, betul. Jadi ini mau nggak mau ya harus dipindah menggunakan panah. Jadi Bapak Ibu agak sedikit sabar, karena memang kalau dipindah karena terlalu banyaknya gambar nanti biasanya jalannya nggak pas. Oke, sekarang ini saya tata lagi, saya tata sesuai dengan yang kiri dan kanan harus simetris. Oke, saya lepas, masih kurang ke kanan sedikit dan kurang ke atas sedikit, nah seperti ini. Oke, nah sudah seperti itu. Kemudian kalau ini Bapak Ibu merasa kiri kanannya ini nanti harus sama ya, Bapak Ibu ini di grup saja biar nggak terlalu ribet. Jadi ini nanti format, kemudian kita grup, yang ini kita grup, kemudian yang ini tadi juga sama, ini kita grup. Setelah itu baru kita samakan atas bawahnya, kita grup juga, ini grup. Oke, sekarang antara yang ini sama yang ini, biar nanti antara kiri dan kanan sama, karena menurut mata kelihatannya sama tapi belum tentu itu sama. Maka ini kita samakan dulu dengan align-nya, itu kita ratakan secara rata, atasnya sama. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita nggak usah bingung, itu pasti sama kiri kanan. Kemudian yang berikutnya, setelah ini dan itu sudah jadi, sekarang semuanya saya grup bentuk ini saya grup semuanya. Oke, total ini saya grup, range kemudian saya grup. Ini bentuk yang pertama yang kita punya Bapak Ibu. Setelah itu bentuk ini kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, ini dua bentuk yang sama. Nah sekarang bagaimana menganimasikannya? Nah saya akan menggunakan animasi tingkat dasar, yaitu penggunaan in untuk masuk dan penggunaan out untuk keluar. Sekarang saya coba untuk memberikan animasi in. Kita klik gambar yang ini, kemudian animasi, Bapak Ibu cari di sini fly, masuk fly in. Ya, ini masuknya karena tadi contohnya dari atas ke bawah, maka efek optionnya ini saya pilih dari atas ke bawah. Oke, dari atas ke bawah. Kemudian nanti pola yang kita gunakan ini nanti atas ke bawah. Kalau sudah seperti ini, kalau saya coba, maka dia nantilah dari atas ke bawah. Tingkat kecepatan dan seterusnya harus kita atur. Animasi pinnya kita keluarkan. Oke, sudah seperti ini. Efek optionnya kita atur dari atas ke bawah, sudah betul, tanpa suara, tanpa ada smooth, jadi semuanya antara atas dan bawah sama. Kemudian sekarang waktunya yang kita atur. Oke, waktunya ini bukan on click. On click artinya animasi akan berjalan kalau diklik, bukan itu, tapi saya menggunakan with previous, artinya saat slide ini terbuka dia otomatis animasi ini dijalankan. Kemudian kecepatannya saya pilih kecepatan yang paling lambat, very slow. Saya pilih very slow. Kemudian ada lagi pertanyaan di situ, pengulangan repeatnya, di repeat berapa kali. Saya menggunakan repeat, dia akan berhenti kalau saya sudah ngeklik. Jadi saya sudah klik, jadi kalau saya sudah klik lanjut maka dia akan berhenti.
sehingga kalau saya asumsikan nanti jadinya seperti ini. Dia turun begitu kan, turun terus begitu berjalan. Pokok selama saya belum mengeklik dia harus turun begitu saja. Oke, sudah. Berikutnya yang ini saya beri animasi masuknya dia dari atas ke bawah, hanya masuk saja. Pada saat dia masuk di sini kosong. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, pada saat dia masuk ini kosong Mas Yan. Nah, yang ini yang kita kita cari celahnya. Yang ini saya balik, saya tidak memberikan animasi masuk, tapi saya berikan animasi keluar. Yang satu tadi fly in, maka ini saya cari yang fly out. Nah, biar sama, ini nanti juga sama logikanya, dari atas ke bawah, kemudian waktunya bukan on click tapi menggunakan with previous sama. Kemudian saya juga buat waktunya sama, very slow. Kalau sudah, berikutnya repeatnya ini saya buat until next click, sudah seperti itu. Kalau sudah, sekarang kalau saya coba preview, oke. Nah, di sini kan sudah yang satu turun, yang satu keluar, yang satu masuk, yang satu turun, yang satu masuk, ya, dari seperti itu. Yang satu keluar, yang satu masuk. Baik. Nah, sekarang kalau dua gambar ini saya jadikan satu. Dua gambar ini saya jadikan satu. Ini biar betul-betul atas dan bawah itu sama, maka tetap jangan menggunakan mata tapi menggunakan aturan align-nya ini. Align-nya ini saya buat middle, untuk jaraknya atas ya middle, bawahnya ya middle. Ini misalkan saya buat ini sudah middle atasnya, kemudian yang ini juga middle, maka ini nggak perlu bingung, ini pasti antara kiri dan kanan semuanya ini sama. Jadi ini pasti sama seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian tadi tata letaknya di sebelah kiri seperti ini, kemudian ini kalau saya uji coba jadinya adalah, nah, kurang lebih seperti itu. Terus tadi yang kurang adalah berkaitan dengan background. Nah, backgroundnya ini Bapak Ibu, kadang kita menggunakan insert begini, insert kemudian picture. Misalkan saya punya background tadi sudah saya siapkan, ini backgroundnya, oke, insert. Nah, seperti ini. Nah, yang model-model seperti ini untuk penggunaan background Bapak Ibu nanti akan terlalu banyak gambar di luar, dan ini nanti akan menyulitkan kalau Bapak Ibu akan melakukan animasi-animasi selanjutnya. Maka yang Bapak Ibu lakukan adalah ini, nanti cukup Bapak Ibu menggunakan desain, kemudian di sini ada menu backgroundnya ini Bapak Ibu mencari picture, oke, kita insertkan picturenya background ini, oke, insert. Sudah masuk. Kemudian apakah ini backgroundnya akan dipakai untuk yang lainnya? Yang lainnya kan otomatis masih putih. Kalau ingin yang lainnya, Bapak Ibu klik di background pertama ini, apply to all. Oke, dengan demikian Bapak Ibu, saat ini kalau kita apply seperti yang tadi permintaannya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu istilahnya animasi dasar yang nanti akan secara bertahap kita akan berdiskusi terus berkaitan dengan animasi PowerPoint, supaya nanti bisa betul-betul mendukung kalau kita menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jadi ini tadi hanya menggunakan animasi fly in sama fly out, tapi kita atur gambarnya, kita tata. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau itu seandainya teks? Ya sama saja, yang penting teksnya itu dari atas sampai bawah itu nanti sama, kemudian teksnya itu nanti kita buat double antara yang bawah dan atas, yang satu fly in, yang satu fly out. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan saja subscribe, kemudian di share supaya nanti banyak yang tahu terkait dengan bagaimana membuat animasi sederhana ini, sehingga bisa menambah pengalaman untuk semua teman-teman kita yang kebetulan belum mengetahui teknik dasar ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.